Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nawayna al-ijtima' wal intifa' kama intifa'aluna nawayna at-ta'alim wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih wa tibabi aslaf du'ala al-huda wa dilala ala al-khair ibduha jalla mardati wa qurbihi wa thawabi. Rabbi zidna ilman wa fahman wa aqlan ya akramal akramin bihaqqi sayyidina maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma iftah alaina wa auladana azwajana futuhal arifin wa yufaqihna bid-din wa yahdina ila sabil jasim sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah masih limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, nikmat taufik hidayah, nikmat panjang umur, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang besar maupun yang kecil. Mudah-mudahan semua nikmat ini selalu Allah jaga pada diri kita. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan juga istiqamah kepada kita semua untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat afiat. Allah berikan kita pintu rezeki, Allah bukakan pintu rezeki yang banyak dan barakah. Allah jadikan keluarga kita penuh berkah, sakinah, mawaddah warahmah. Allah anugerahkan kita anak keturunan saleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikut dia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diizinkan Allah untuk istiqamah ibadah di bulan haram, di bulan Rajab, bulan yang istimewa, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ala inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard. As-sanatu ithna asyara syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab darul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban, rawahul Bukhari. Jadi waktu berlalu sebagaimana mestinya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu ini terus berlalu. Dan dalam satu tahun Allah menciptakan 12 bulan. Dan menurut Allah bulan itu ada 12. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Itulah yang disebut dengan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang suci, yaitu 3 yang berurutan dan 1 yang terpisah. Salah satu mutawaliyatun, 3 yang berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, 3, dan 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Dan kita alhamdulillah berada di dalamnya. Masya Allah, ini bulan yang istimewa. Maka banyak penafsiran Al-Quran di surah At-Taubah. Salah satu Imam Qatadah dalam tafsir Al-Baghawi beliau mengatakan, al-amalu salih, amal salih yang dilakukan
di bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. A'zamu ajran, lebih besar pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain. Masya Allah. Jadi ibadah, amal soleh yang kita kerjakan di bulan-bulan haram ini, nilainya, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mungkin ibadahnya sama, waktunya sama, capeknya sama, durasinya sama, namun pahalanya berbeda. Masya Allah. Jadi pada pekan kemarin belum kita masuk Rajab. Dibandingkan dengan majelis ta'lim yang kita hadiri saat bulan Rajab, beda pahalanya. Lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya luar biasa. Ini para perindu-perindu pahala, para perindu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, para perindu surga, mereka akan semangat, mereka akan memaksimalkan, dan mereka benar-benar akan menggunakan waktu yang Allah berikan. Allah inginkan kita berjumpa dengan bulan Rajab. Allah inginkan kita untuk banyak bertobat. Karena tidak ada lain. Kalau ada orang bertanya, kenapa Allah masih hidupkan sampai saat ini? Jawabannya hanya satu. Allah sedang menunggu taubat kita. Masya Allah. Tidak ada yang Allah tunggu dari seorang hamba kecuali taubat hambanya. Allah tidak menunggu kita banyak duit. Allah tidak menunggu kita punya jabatan tinggi. Allah tidak menunggu kita punya dunia dan seisinya. Tapi Allah tunggu adalah taubat kita. Jadi kalau Allah panjangkan umur kita, berarti Allah ingin kita bertaubat kepadanya. Masya Allah. Maka ini bulan disebut dengan syahrul istighfar, bulan istighfar, untuk berbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Bulannya bersih-bersih sebelum kita masuk Sya'ban dan sebelum kita berjumpa pada bulan suci Ramadan. Maka kata para ulama, Rajab ini bulan bersih-bersih. Kalau nak nanam, bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Nanam apapun. Nanam cabai, nanam padi, nanam mangga, nanam bunga, semua. Ibu-ibu biasa nanam mangga, biasa nanam bunga. Bersihkan dulu tempatnya. Setelah bersih, baru ditanam benihnya. Setelah ditanam, baru akan berbunga dan akan berbuah hasilnya. Begitulah. Rajab bersih-bersih, Sya'ban mulai menanam, Ramadan kita akan panen pahala. Jadi kalau orang sudah berusaha memulai ibadahnya, istiqamahnya dari bulan Rajab, maka Ramadannya benar-benar akan semangat. Akan full dengan semangat. Kenapa? Sudah dimulai dari Rajab. Ada bertanya, Ustaz, tapi kamu semangat lah, walaupun tidak mulai dari Rajab, semangat Ramadan. Ya, semangatnya angin-anginan. Kalau orang tidak mulai dari Rajab, semangatnya semangat. Sholat tarawih semangat, tapi cuma seminggu. Habis hilang. Semangat. So pertama duduk paling dulu kalau sudah seminggu lah. Mengas. Ada keluar lagi. Kenapa? Tidak dimulai dari Rajab. Jadi kalau ingin semangat istiqamah di bulan Ramadan, mulailah dari Rajab ini. Terutama kita yang sholat subuh jamaah, ini istiqamahkan. Jadi Ramadan mudah. Yang untuk istiqamah, untuk menjaga sholat jamaah, Masya Allah. Maka Rajab bulan kita siap-siap. Wa zulmun fihinna, dan sebaliknya, kezaliman, kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan di bulan ini, di bulan-bulan haram ini, a'zam min adh-dhulmi fi ma siwahunna, lebih besar dosanya Allah di sisi Allah daripada bulan-bulan lain. Masya Allah, ini bulan. Dikatakan bulan ini bulan tuli, Syahrul Asad, bulan tuli. Kenapa? Zaman Nabi mereka tidak berperang, mereka tidak ribut, mereka tidak gaduh. Sini bulan ini, Masya Allah, kita pun begitu. Walaupun ini mulai agak-agak memanas suasana kita ini, gara-gara cucuan di orang Lembang ini, bukan cetuan, cucuan. Kalau cetuan masih lemah lah. Ribut gara-gara cetuan, makanan maksudnya. Ngenyang ribut, ini cucuan. Nah nyucuk lagi nak ribut. Bulan-bulan mulai memanas ini, hati-hati. Ini bulan haram. Jaga mulut.
Jaga tangan, jaga mata, jaga hati, jangan sampai membenci, jangan sampai memaki, jangan sampai menghina, jangan sampai sumpah serapah. Ini bulan yang istimewa. Jaga dari semua maksiat dan dosa. Tahan. Tapi bukan bulan ini baik. Kelar bulan lanjak ke budak itu. Jangan. Seterusnya untuk latihan kita. Masya Allah. Jadi bulan yang istimewa. Jangan bermaksiat di bulan ini. Wa in kana dhulm ala kulli hal azim. Masya Allah. Kezaliman segala perkara itu sangat besar. Maka naudzubillah. Maka jaga. Maka kita ketika sudah masuk Rajab ini sudah mulai terasa aroma suasana Ramadan. Mulai terasa. Terngiang, terbayang, terkenang bagaimana ibadah, bagaimana tarawih, bagaimana tilawah, bagaimana sedekah, Masya Allah, bagaimana berbuka, bagaimana sahur dan seterusnya. Jadi kenangan kita orang beriman, angan-angan kita orang yang beriman adalah bagaimana supaya ibadah yang sempurna di bulan Ramadan. Kenangan orang beriman itu kenangan ibadah. Jangan cuma kenangan makanan, kuliner. Ada orang kenang kalau sudah dengar Ramadan ini, terbayang. Banyak ini bukuan ini. Banyak jualan, banyak makanan. Yang dipikirkan. Kalau orang beriman, mereka yang dirindukan bukan makanannya, tapi yang dirindukan adalah suasana ibadahnya. Masya Allah. Jadi kita siap-siap gas ini. Gaspol di bulan Ramadan, majelis ta'lim. Kalau hari-hari biasa, bulan-bulan biasa cuma 1 jam, Ramadan kalau bisa tambah 2 jam. Mengasih Ustaz ceramah aja. Ceramah 2 jam, Masya Allah. Artinya menambah ibadah, jangan sampai melemah. Kita sudah istiqamah, majelis ta'lim, zikir, sedekah dan semuanya, jangan sampai Ramadan malah menghilang. Sesudah subuh ada pengajian, Ramadan hilang, sepi, sunyi. Nah ini kebalikan. Maka luar biasa. Para sahabat Nabi Muhammad SAW kan yad'un Allah Ta'ala sitata asyur. Mereka berdoa 6 bulan sebelum masuk Ramadan. 6 bulan untuk apa? Ayyuballighahum Ramadan, agar mereka diperjumpakan, agar mereka diizinkan, agar mereka disehatkan, dikuatkan supaya berjumpa dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan berdoa. Masya Allah, benar-benar dirindukan ibadah. Kemudian mereka berdoa sitata asyhur ayyataqabbal minhum, dan mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar semua amal ibadah di Ramadan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, yang minimal kita ada 6 bulan, 3 bulan. Dan mau sekarang, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah. Ya Allah, sehatkan badan kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berikan segala kebaikan kepada kami, ya Allah. Dan berikan kami kenikmatan supaya bisa berjumpa di bulan Ramadan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka Nabi SAW mengajarkan kita selalu berdoa, Allahumma barik lana wa Rajab wa Sya'ban wa ballighna, berkahi di bulan Rajab. Bertambah ibadah di bulan Rajab, bertambah semangat di bulan Rajab, terus bertambah di bulan Sya'ban, terus memuncak sampai pada puncaknya kita beribadah semangat di bulan Ramadan, diizinkan Allah untuk berjumpa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Jadi bulan taubat, bulan istighfar, inilah bulannya, yaitu bulan Rajab. Masya Allah. Maka sesuai dengan kajian kita, pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin ila anzal. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, salah satu ashabu suffah yang hidup di pelataran Masjid Nabawi di samping rumah baginda Nabi besar Muhammad
Beliau pemimpinnya, beliau kepala kecongnya, beliau yang ngaturnya, masya Allah. Ya, beliau sahabat yang as-sahabiyul jalil, sahabat yang istimewa luar biasa. Jadi inilah kehebatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kaya untuk orang lain, miskin untuk diri sendiri. Jadi jangan ngomong Nabi Muhammad itu buntu lah. Nabi Muhammad kaya, berduit, jabatan tinggi. Beliau kaya untuk orang lain, tapi beliau miskin untuk diri sendiri. Kalau untuk beliau, untuk diri sendiri, kadang makan, kadang tidak. Datang ke rumah, ada makanan, ada ketik, puasa. Sampai di perutnya mengganjal 3 batu, 3 hari tidak masuk makanan, masya Allah. Untuk diri sendiri, tapi tidak ditunjukkan batu itu dilalam. Waktu sebuah peristiwa, gali parit, hendak terbuka, baru terlihat para sahabat itu. Bukan ditunjukkan ya. Kita kan tidak, kalau lapar ditunjukkan. Kalau buntu raih kejimuan. Kalau senang tidak kejimuan. Kalau saya kejimuan, besul. Gitu ngomong ini. Susah ini, lapar ya. Ditunjukkan. Nabi tidak disembunyikan. Luar biasa. Namun Nabi kaya untuk orang lain. 70 lebih para sahabat Nabi yang hidup di pelataran samping rumah Nabi, semua dibiayai, semua diberikan makanan, dijamin kehidupannya oleh baginda Nabi besar Muhammad. 80 wong injuk makan galau oleh Nabi. Itu anak 5 lagi butuhan terus. Banyak anak sahabat pula, anak nabaga. Aku naudzubillah min dzalik. Padahal anak dia Nabi kaya untuk orang lain, tapi Nabi miskin untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Abu Hurairah, sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi Muhammad, mendengar. Ini mendengar langsung. Jadi di hadapan Nabi dan beliau mendengar ucapan Nabi. Masya Allah. Wa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallah, demi Allah. Masya Allah. Dengan sumpah Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, la astaghfirullah, maka lam taukid pula, aku benar-benar beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, taubat kepada Allah fil yaum, dalam satu hari, akthar, lebih banyak, min 70 marrah, daripada 70 kali. Nabi SAW sudah diampuni segala dosa dan kesalahannya. Nabi Muhammad terjaga dari maksiat dan dosa. Nabi Muhammad menjadi orang paling istimewa, pertama akan masuk surga, pertama akan membuka pintu surga. Bahkan Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, baginda Nabi besar Muhammad bukan hanya pemimpin orang saleh, pemimpin orang bertakwa, para nabi dan rasul. Nabi Muhammad adalah pemimpinnya. Bagaimana Nabi Muhammad orang yang paling mulia dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat beliau, bagaimana beliau beristighfar setiap hari 70 lebih istighfar. Masya Allah. Ini sebenarnya mengajarkan kepada kita. Nabi sudah diampuni Allah, namun kita yang berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan maksiat, berlumuran dengan keburukan, maka sebenarnya kita lebih layak lagi untuk memperbanyak istighfar. Maka luar biasa. Maka istighfar diperbanyak. Minimal untuk kita, ukuran kita ini 100 sehari. 100 minimal itu. Jangan sampai tidak istighfar. Aisyah dah kuawa nak macam 100 sudah. Habis sholat 3 kali. Habis sholat 3 kali istighfar. Itu minimal itu. Habis sholat jangan langsung hilang. Istighfar dulu, minta ampun kepada Allah. Kata ulama, tempat, hal, keadaan zikir yang paling afdal adalah setelah sholat. Ya, kalau ditanya kapan keadaan orang berzikir paling afdal, setelah sholat. Masya Allah. Habis sholat jenazah masih menghadap kiblat, masih dalam keadaan bersuci, masih bekas khusyuk dalam sholat, maka istighfarnya itu lebih mengena. Inilah baginda Nabi besar Muhammad, istighfar, minta ampun kepada Allah
setiap hari. Dalam satu hari itu lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat lain mi'ah marrah. Maka hadis yang ke-14 anil Agharril ibni Sarar Yasari Wal-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum, maka sesungguhnya aku di dalam setiap hari bertaubat kepada Allah mi'ah marrah, 100 kali. Masya Allah. Fa inni atubu fil yaum mi'ah marrah, aku bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Masya Allah. Nabi besar Muhammad SAW. Maka jangan pernah kita beranggapan istighfar itu hanya untuk dosa. Nabi Muhammad berarti banyak dosa, beristighfar terus. Lah, istighfar untuk yang banyak dosa itu menghapuskan dosa-dosanya. Istighfar orang yang tidak punya dosa meninggikan derajatnya. Masya Allah. Maka tidak ada kerugian orang banyak istighfar. Istighfar, salawat, istighfar, salawat, istighfar terus. Berbanyak istighfar. Dan istighfar bisa membuat beban kita ringan. Kenapa hidup kita terasa berat? Kenapa hidup kita terasa sempit? Kenapa hidup kita terasa sulit? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang lain. Maka semakin ringan beban kita, maka akan semakin bahagia hidup kita. Luar biasa. Kalau orang banyak istighfar, hamba itu diampuni Allah, hidupnya itu tenang, hidupnya senang, walaupun tidak punya materi, tidak punya harta, tidak punya dunia, tapi ada orang kita lihat hidupnya senang, bahagia, tenang, Masya Allah. Kenapa? Karena dia sedikit melakukan dosa. Itu banyak kita jumpai para awliya as-salihin, mereka tidak punya harta, rumah ngontrak, mobil tidak punya, kendaraan ala kadarnya, tapi mereka bahagianya luar biasa, ibadah khusyuknya luar biasa, sholat, Masya Allah. Kenapa? Karena mereka sedikit melakukan dosa. Dan sebaliknya, semakin banyak dosa, semakin banyak beban dalam hidupnya, semakin sumpek, semakin kelam, semakin hitam, semakin berat menjalani hidupnya. Masya Allah. Ini jadi kalau kita merasa hidup kita nih ada masalah, sumpek mulai datang, kadang mulai beban itu terasa berat, istighfar solusinya. Tidak ada yang lain, istighfar. Maka itulah kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazibal istighfar, siapa orang yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, min kulli hammin faraja, warzuqhu min haitsu la yahtasib. 3 keistimewaan. Siapa orang yang melazimkan, yang mendawamkan, yang mengistiqamahkan istighfar, minta ampun kepada Allah, siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan setiap kesempitannya ada kelonggaran. Pasti. Kata orang hidupnya sulit, ternyata yang menjalannya lapang. Masya Allah. Kata orang bebannya berat, tapi yang menjalaninya, pelakunya merasakan ternyata ringan. Apa rahasianya? Banyak istighfar. Masya Allah. Wa min kulli hammin faraja. Kalau mulai sumpek hatinya, penat pikirannya, maka dengan istighfar akan menjadi tenang semuanya. Masya Allah. Jadi tenang. Yang ketiga manfaatnya adalah warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga, tidak pernah terpikir nak dapat dari sana, tidak pernah terbayang akan datang rezeki dari arah yang tidak pernah dia perhitungkan. Masya Allah. Kadang kita ini kan penghasilan kita hitung, sebulan sekian, pengeluaran sekian. Nah, kalau ini minus ini. Tapi banyak hal yang ketika kita jalani hidup ini perbanyak istighfar, rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga, tidak pernah disangka-sangka. Masya Allah. Luar biasa. Ini pengalaman pribadi, untuk Al-Faqir pribadi, mungkin jadi pengalaman untuk kita semua. Jadi kalau mau menghitung penghasilan dan sebagainya, tidak cukup hidupnya. Dari mulai awal kuliah, menghafal Quran, cuman ngajar dikasih
400.000. 400.000 waktu bujang. 400.000. 300 untuk bayar kuliah, 100 sisanya. Untuk beli apa-apa macam-macam lah, cukup hidup. Karena masih sendirian. Masya Allah. Mudah terus menikah, anak siko, uguyur. Itulah masih. Masya Allah. Rizki dari arah yang tidak pernah kita duga, tidak pernah nyangkau. Maka rizki ini jangan disangko-sangko. Dari sinilah jalan rizki aku. Kalau ini tidak aku ambil, tidak dapat. Lah, rizki itu banyak. Jalan Allah itu luas. Arahnya dari mana-mana bisa Allah datangkan. Alhamdulillah. Anak satu, anak dua beli motor. Alhamdulillah. Anak tiga kita beli mobil. Tidak tahu. Tidak tahu kita. Jalan dari Allah. Kenapa? Arahnya. Maka jangan pernah kita hitung pendapatan kita. Tapi berusahalah untuk mendekati Sang Pencipta. Terkadang kita ini kan lupa mencari rezeki Allah, tapi lupa dengan Allah yang memberi rezeki itu Allah. Maka ini ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, jangan kau bergantung dengan kecerdasanmu, kepintaranmu, semangatmu, tapi gantungkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ketika sudah memberi hambanya pasti akan cukup hidupnya. Alhamdulillah. Begitulah. Maka ini, jadi manfaat istighfar itu bukan hanya nanti di akhirat. Ya, di akhirat. Coba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung kata Nabi, orang yang mendapati catatan amalnya istighfar yang banyak. Dosanya ada tapi istighfarnya lebih banyak. Beruntung dia. Untuk di istighfar, untuk di akhirat, untuk di dunia pun sama. Masalah, problem, rezeki dan sebagainya, maka itu solusinya adalah istighfar. Maka kita Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa an Imam Asy-Syafi'i rahimahullah arba'atun tajlibur rizq. Ada 4 hal yang bisa mendatangkan rizki yang banyak dan barokah. Jadi kalau kita ingin punya rizki yang banyak dan barokah, 4 hal ini kita kerjakan. Yang pertama, qiyamul lail. Qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Masya Allah. Jadi malam ibadah, entah baca Quran, berzikir, sholat. Qiyamul lail, hidupkan malam dengan ibadah. Minta maaf, kita ini sanggup semua untuk bangun malam. Sanggup. Ustaz, susah kena bangun malam. Buktikan. Kadang kalau kita nunggu sesuatu itu bisa bangun. Baca terkejut dulu. Contoh, ada orang hobi bola, nonton bola. Malam tak pernah bangun tahajud ya, hidupi alarm. Jam 2 ini main ini. Hidup kayaknya. Pasnya terbangun jam 2:01. Masya Allah. Bisa dia bangun. Kenapa? Semua kita sebenarnya bisa untuk bangun asal ada keinginan. Tapi kalau tidak ada keinginan, wassalam. Caknya tak baca Ustaz. Nah, belumlah usaha. Ngomong tak baca. Tak baca ni sampai subuh silam tu. Tapi kalau ya Allah, malam ini mau bangun ya Allah, setengah jam jadilah bangun pasti. Yang pertama qiyamul lail, maka Allah akan datangkan rezeki yang banyak dan barakah. Masya Allah. Yang kedua, kasratul istighfar bil ashar. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Masya Allah. Ini dua. Perbanyak istighfar terutama di waktu sahur. Wa minal asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Maka istighfar sebelum subuh. Masya Allah. Istighfar, minta ampun benar kepada Allah. Kemudian wa ta'ahudus sedekah. Mereka yang memperbanyak sedekah. Masya Allah. Senang sedekah. Jadi bukan sedekah terpaksa, tapi senang, gemar. Sedekah itu jadikan hobi. Sedekah itu jadikan kenikmatan. Sedekah itu jadikan kebahagiaan. Karena kita bisa menemukan berapa banyak orang yang mendapati kebahagiaannya di dalam berbagi kepada sesama. Ada orang menganggap rezeki itu, kesenangan itu apa yang dia miliki. Lah, kesenangan itu saat dia bagikan kepada orang yang membutuhkan. Itulah letak kesenangan sejati. Jadi kalau kita ingin jadi orang paling senang, banyaklah berbagi. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jangan kita simpan, jangan terus kita tahan. Kemudian, dzikru awwalin nahar wal akhir.
kemudian zikir di waktu pagi, dan zikir di waktu sore. Ini luar biasa, menghidupkan waktu baik antara sholat subuh sampai isyraq. Ini adalah cara untuk mendatangkan rezeki yang banyak dan barokah. Masya Allah. Ini cara. Maka ba'dul arifin, orang-orang arifin yang mengatakan menghidupkan ada sunatul fajr wal witir fil bait, melaksanakan sholat fajar dan witir di rumah. Ini di rumah kita sholat witir, di rumah kita sholat fajar, sholat sunnah sebelum subuh. Maka subuh tadi Ustaz kita Jondi sholat di rumah. Ini ngambil sunnah, Masya Allah. Tapi ini agak telat dikit saja. Masya Allah. Ini luar biasa. Sunnah memang sholat sunnah atau qobliyah subuh itu di rumah. Untuk yang rumahnya dekat. Rumahnya dekat. Nabi sholat sunnah itu di rumah. Habis itu datang ke masjid. Maka jangan seujuan dengan Ustaz. Ustaz datang, ayo Ustaz dia sholat sunnah bacain. Langsung anar baik. Ini mata gak bentak. Tak tahu. Malam tahajud dan sebagainya tak tahu. Jadi luar biasa. Sholat sunnah witir dan qobliyah subuh di rumah. Ini kalau rumah dekat sekali lagi. Kalau rumah jauh jangan coba-coba. Pas datang ke sini, lah zikir. Gara-gara Ustaz kemarin ini harus sholat di rumah. Rumah bapak di mana? Rumah di Segintang. Tahu lah, datang ke sini. Naik apa ke sini? Naik sepeda. Sekalian olahraga Ustaz. Nyalakan Ustaz akhirnya. Masya Allah, ada tinggal. Aku dia yang agak-agak aneh dikit nih. Kalau zikir datang ke sini pakai pesawat, kalau nggak cepat, soal subuh langsung ke sini. Walhasil. Atau kalau baca terbang, ya kan? Ini angin Nabi Sulaiman kalau baca. Walhasil. Jadi luar biasa. Sholat fitir dan qobliyah subuh di rumah. Itu. Wa imaratun ma baina sholati subuh ila tulu'i syams, dan memakmurkan setelah sholat subuh sampai tulu'i syams, sampai terbit matahari, iktikafan fil masjid, untuk iktikaf, untuk duduk di masjid, hadir majelis ilmu, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Itu cara paling cepat untuk mengundang rezeki yang banyak dan barokah. Masya Allah. Ada orang bekerja pagi sebelum matahari terbit, dia sudah berangkat, sudah berusaha, sudah mempersiapkan segalanya untuk mencari rezeki Allah. Ada orang yang hidupnya santai. Habis subuh zikir dulu, habis subuh majelis ta'lim dulu, habis subuh ibadah dulu, tenang aja. Kaget jemaah ini, wong lagi belum pada bangun. Mau buka toko jemaah ini belum ada yang beli juga. Antu baru mau beli ini datang. Tidak ada yang beli. Ada orang bekerja dengan semangat yang luar biasa, dengan ada orang yang menghidupkan waktu antara setelah subuh dengan ibadah. Maka ternyata orang yang lebih banyak rezekinya, lebih berkah rezekinya, orang yang menghidupkan sholat subuh dengan ibadah. Setelah subuh dihidupkan dengan amal soleh. Masya Allah. Tadi yang bergebuk ujung belembang, banting tulang, keras keringat, rezekinya tidak seberkah yang didapatkan oleh orang yang menghidupkan sholat subuh dan ibadah setelah sholat subuh. Masya Allah. Maka ini cara kita mencari rezeki yang banyak dan barokah. Untung mamang tadi kalau masih sholat. Kalau tidak sholat, wassalam. Tidak ada berkah sedikit pun dalam rezekinya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Maka juga ada amalan. Ini amalan yang Al-Bagir dapatkan dari guru yang kemarin dihaulkan, Ustaz Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Syihab. Beliau dapat dari gurunya Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsi atau Mu'allimna. Beliau dapatkan, bagi langsung dapat dari beliau. Kata beliau, pagi-pagi ini amalan. Ketika buka jendela, buka pintu, untuk kita bapak atau ibu-ibu terutama, biasa kan pagi-pagi buka pintu, jendela itu buka pagi-pagi. Maka biar kejengokan, ada wong di situ tuh. Berapa kali kami jumpai rumah besar, liwat, sepi terus. Liwat, ada wong apa tidak dalam ini? Asal keluar, nyapu, membantu rumah. Wongnya tidak pernah dijengok. Jadi buka jendela kita pagi-pagi, buka pintu itu dibuka, biar angin itu berputar, bersih, luar biasa. Sambil baca zikir. Jadi buka jendela sambil baca zikir. Apa zikirnya?
Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razak. Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razak. Atau ya fattah, ya razak, ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razak, ya kafi, ya mughni, atau ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razak. Boleh dihafal. Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razak. Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razak. Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razak. Sambil buka jendela tadi, ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razak. Yang buka pintu, ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razak. Masya Allah. Maka jadilah biasanya kita kalau nengok jendela tuh nengok tetangga langsung. Masa nengok jendela, ayo masih gelap bacaannya sebelah ni. Belum salat subuh, nengok bangun, rambut acak-acak kan. Alhamdulillah. Ini buka jendela untuk nengok aib orang, tapi ini buka jendela untuk berzikir. Insya Allah masuk rezeki ke rumah kita dengan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Maka ini luar biasa rahasia dari istighfar. Maka dari Nabi SAW beliau beristighfar sehari tidak kurang dari 100 kali. Dan istighfar itu memiliki manfaat yang luar biasa, bukan hanya di akhirat tapi juga untuk kehidupan di dunia kita. Alhamdulillah. Inilah mudah-mudahan dua hadis yang kita baca dan juga penjelasan para ulama ini mudah-mudahan membuat kita semua mendapatkan ilmu yang banyak dan barakah. Allah bukakan pintu rizki pula yang banyak dan barakah. Allah berikan kita semua sehat afiah berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Insyaallah. Ada? Alhamdulillah. Insyaallah. Tidak ada? Alhamdulillah. Atau minta ulangi amalan? Bismillah. Marhaba. Naam. Ada amalan yang kalau kita i'tikaf mulai dari subuh sampai ke isya itu mendapatkan pahala haji dan umrah sekolah. Naam. Berlaku untuk yang di rumah. Apa misalnya, karena ini kan ada anak istri di rumah yang mendawamkan untuk ada subuh, ada masjid, ini zikir sama-sama. Masya Allah. Baca kitab sama-sama. Masya Allah. Mendapatkan juga pahala. Masya Allah. Maka dari hadis Nabi SAW, man salat subuh fi jamaah, summa qa'ada, yadhkurullah hatta tatlu'a syams. Siapa orang yang salat subuh jamaah, diawali dengan salat subuh jamaah, baik di masjid atau di rumah atau di musola di rumahnya. Ya. Luar biasa. Jadi untuk ibu-ibu yang tidak sempat datang ke masjid, bisa salat subuh di rumah. Ajak anak-anaknya. Ini kadang minta maaf, emaknya sholat di kanan, anaknya sholat di kiri. Ajak aku nak balapan bocah berdua ni. Jamaah. Atau anaknya imam atau ibunya imam, dia makmum. Kalau perempuan semua di rumah itu, jangan sampai tidak berjamaah. Sayang. Makanya ajarkan bagaimana cara jamaah untuk perempuan dan seterusnya. Itu penting untuk dipelajari dan didalami. Jadi sholat subuh jamaah. Kemudian semua qa'ada, duduk. Zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Maka zikir apapun itu bentuknya, Quran, majelis ta'lim, hilakul zikir termasuk majelis zikir. Majelis ta'lim ini salah satu majelis zikir. Luar biasa. Baca kitab seperti tadi, sholawat dan seterusnya sampai terbit matahari, maka dia mendapatkan keutamaan seperti haji wa umrah tataman, seperti orang yang haji dan umrah sempurna. Tamah kata Nabi, sempurna 3 kali. Jadi ini juga berlaku untuk yang di rumah. Asal dia tadi memenuhi syaratnya. Salat subuh jamaah, kemudian duduk, tidak aktivitas kecuali ibadah. Duduk, tidak bergerak dari tempat sholatnya, atau hanya bergeser masuk di lingkungan tempat dia ibadah. Jadi kalau minta maaf, kalau ibu-ibu habis sholat subuh, masak dulu, buat sop dulu,
habis itu duduk lagi, itu lepas keutamaannya. Begitu juga kita, kalau bisa tetap berada di masjid. Jangan sampai keluar kecuali kalau ada hajat dan keperluan. InsyaAllah dapat keistimewaan, keutamaan haji dan umrah secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kalau nunggu haji kan lama, 35 tahun sekarang nunggu. Tertua, nunggu dia tertua. Kita yang muda jadi tua, yang tua wassalam. Wassalam. Kalau umur 50 nunggu 35 berarti 85. Sedangkan umurnya macam ditulisnya cuma 62 umurnya. Sisa ngosok banyaknya. Walhasil, jadi luar biasa ini ambil keistimewaannya, faedahnya, terutama nanti Ramadan. Yang Ramadan tuh Masya Allah, ayo kita sama setiap sholat subuh, jangan beranjak dulu sampai terbit matahari. Masya Allah dengan ibadah, mudah-mudahan penuh berkah. Maka inilah istimewanya, hebatnya para pengurus masjid. Jadi pengurus masjid itu kadang kalau sudah Ramadan, ba'da subuh itu ada ta'lim terus, rutin ya. Jadi untuk sarana, kita kan kalau tidak dikasih sarana, tidak difasilitasi, kadang lalai. Makanya bersyukur pengurus masjid yang cerdas luar biasa membuat kegiatan habis subuh majelis ta'lim. Ustaz, ada yang denger juga tidur kalau ada apa duduk yang penting. Pasti ada lah saya bikin dengar suara Ustaz. Ustaz teriak, bangun dikit kan. Belum selesai Ustaz. Hanya belum selesai lah. Oleh hasil apa yang penting duduk di masjid. Daripada balik ke rumah sudah lah. Kalau balik ke rumah itu ceritanya banyak. Godaannya banyak. Hidup di TV lah, main HP lah. Ustaz nak ibadah Ustaz. Sudah lah. Kalau sudah balik ke rumah, kasur tuh ngawi-ngawi lah. Sini dah. Walhasil dia luar biasa. Duduk di masjid, tidurlah di masjid. Maka luar biasa, keistimewaan luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang nampak maupun tidak nampak ya Allah, sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah, masih hidup panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, luaskan rezeki mereka, berkahi kehidupan mereka ya Allah. Sudah meninggal dunia, maafkan kesalahan mereka, terima amal ibadah mereka, tempatkan di taman syurga-Mu ya Allah. Wa masyayikhina, guru-guru kami semua ya Allah. Man ahsana ilaina, orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Waliman awsana berdoa, dan orang yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, dan semua kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat dimanapun berada ya Allah. Allahumma sholli ala ikhwanana al muslimina fi Palestin, tolonglah saudara-saudara kami ada di Palestina ya Allah. Allahumma sholli ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Palestin, tolonglah saudara-saudara kami yang lemah, yang sedang terjajah, yang sedang terzalimi di Palestina ya Allah. Allahumma sholli ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allah, tolonglah saudara-saudara kami sedang berjuang ya Allah, sedang berjihad di Palestina ya Allah, dan di tempat-tempat lain yang sedang terzalimi juga ya Allah. Allahumma shlihna wa aslih man fi salahihim salahul Islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihim salahul Islam wal muslimin. اللهم ارفعنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والشدائد والظلم والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك وجودك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما تفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعلنا ومعنا شكيا مطرودا ومحروما. Jadikan perkumpulan kami penuh berkah ya Allah. Kami selalu diikat dalam ukhuwah Islamiyah ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Satukan misi dan kami ya Allah, untuk mencari ridha-Mu ya Allah, untuk mencari rahmat-Mu ya Allah, dan untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.